istirahat itu Saprol tuh natap ke seberang ini, pohon gerak sendiri nih. Dia bengong kan, pas bengong gitu gue parahin, "Oi, lu ngapa Prol?" katanya. Tuh katanya. Pas gue nengok, astagfirullahaladzim, nggak tahu ya Tegle yang dari semak-semak belakang tenda langsung lari nih. Allahu Akbar, lo sebut gitu. Kayak ada yang nyamperin gitu, kakek-kakek nyamperin dia sambil melotot. Wah, akhirnya ada berita kejadian anak sekolah meninggal di Kawaratu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Selatan Jakarta. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Di episode kali ini gue kedatangan narasumber. Kita kenalan dulu kali ya. Halo Bang, dari mana? Dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta. Namanya siapa Bang? Hendro. Bang Hendro. Bang mau cerita apa nih malam ini di Selatan Jakarta? Sebelumnya gue perkenalkan diri dulu ya. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Hendro, gue tinggal di Jakarta Selatan, dekatnya di Kebagusan, deket Gang Warus ya. Gue hari ini pengen nyeritain masalah pendakian di Gunung Kawaratu. Oke, boleh bagi kisi-kisinya nih Bang, dikit buat temen-temen di rumah nih, biar penasaran. Kisi-kisi gue sih, gue ngeliat kayak gaib, pendaki gaib, terus sama hantu, pocong. Waduh. Terus sama kejadian-kejadian aneh yang gue alamin di Kawaratu. Oke, gue skip dulu sebelum lanjut ceritanya. Gue juga mau info ini buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Selatan Jakarta. Ayo Bang, oke. Gimana nih Bang? Kita lanjut aja nih ya ceritanya. Gue mau mulai traveling ke alur ceritanya Bang Hendro. Oke, kita play aja. Awal pertama gue mau naik, ya awalnya sih gue emang suntuk karena gue mungkin kerja juga capek. Niat gue pengen naik gunung nih, cuman gue kalau sendiri nggak mungkin kan, karena gue belum pernah naik gunung sendiri. Akhirnya gue ngajak teman gue, Saprol namanya. Udah gitu gue ke rumah Saprol dong. Pas ke rumah Saprol, pas sampai rumah gue bilang, "Prol, kita naik gunung ya." "Kemana?" "Kawaratu." Terus Saprol bilang, "gue nggak ada duit," dibilang gitu sama dia. "Ya udah nanti gampang gitu sama gue." Terus Saprol sempet bilang kayak gini sama gue, "Jangan paksain, mendingan kapan-kapan aja." Gue tanya, gue mau naik minggu besok, gue harus naik Prol. Kalau lo mau gue bayarin. Akhirnya Saprol kan mikir, katanya, "Yaudah deh, kalau misalnya lo bener mau berangkat, kayaknya kita ngajak satu lagi deh biar bertiga." Gitu. Ya udah, akhirnya kan Saprol pas sudah bilang gitu, ya udah lo kontak siapa yang mau ikut. Cuman gue nggak bisa nalangin buat 2 orang Prol, gue nalangin buat lo doang, gue bilang gitu sama dia. Ya udah, akhirnya kan Saprol nelpon temennya nih, namanya si Tegle. Akhirnya ditelepon. Pas sudah ditelepon dibilang Tegle emang pengen naik gunung juga. Ya udah, akhirnya kontak, ya udah janjian hari Jumat kita berangkat. Akhirnya kan sepakat tuh, ya udah hari Jumat kita berangkat gitu. Akhirnya pas sudah sepakat seminggu mau berangkat, gue siap-siapin dulu dong amunisi buat naik gunung. Udah selang gue mau berangkat, akhirnya gue kumpul di tempatnya si Saprol. Gue kumpul bertiga, gue tidur di rumah Saprol. Ya karena gue nggak mau kesiangan juga. Tegle juga temennya Saprol tidur juga, nginep. Jam 5 gue berangkat ke stasiun Tanjung Barat. Dari stasiun Tanjung Barat gue naik kereta arah ke Bogor.
Itu sekitar jam 8. Jam 8 gue naik kereta. Udah sampai Tanjung Barat arah ke Bogor itu jam 10. Jam 10 gue sampai Bogor. Gue nunggu kereta jalur Sukabumi dong. Akhirnya dapet gue jam 1 kereta Sukabumi. Akhirnya gue istirahat dulu dong di Bogor sambil makan dan sarapan, ngopi juga, ngerokok. Pas sudah sampai jam 1 datang kereta Sukabumi. Akhirnya gue naik kereta Sukabumi kan. Pas gue naik kereta Sukabumi emang tujuan gue ke Waratu. Akhirnya gue turun di Parung Kuda. Pas sampai di Parung Kuda, udah sampai di Parung Kuda, gue ngerasa aneh nih. Ngerasa anehnya kayaknya bukan di sini, Bro. Sapro bilang di sini tempatnya. Gue kata, lu kan udah lama lagi nggak naik gunung. Ya udah, akhirnya gue naik angkot. Gue naik angkot, nyewa angkot ke pos Kawaratu. Gue nego-nego angkot deh tuh. Akhirnya pas nego-nego angkot, udah akhirnya deal harga. Akhirnya gue Kawaratu. Pas perjalanan itu emang sekitar 4 jaman ya, dari Parung Kuda ke pos Kawaratu itu hampir 4 jaman. Gue sampai di pos itu sekitar jam 6 sore, maghrib dah, mau maghrib. Akhirnya kan gue pas sampai sono maghrib, gue sholat dulu. Pas sampai sholat, gue langsung ke pos biasa laporan. Pas sudah gue laporan, terus dia nanya, emang mau naik malam, dibilang gitu. Ya sebenarnya sih belum terbiasa gitu. Terus yang penjaga pos bilang kalau bisa nggak usah gitu, soalnya kan ngeri kenapa-napa gitu. Ya udah, akhirnya gue bertiga udah ngepack semuanya. Akhirnya gue sama si Saprol, ya udah kita diriin tenda dulu di pas pos itu kan ada lapangan itu. Akhirnya gue di belakang pos gue diriin tenda dulu. Gue naik jam 7 pagi. Pas sudah gue tidur ya, pas tidur diriin tenda udah rapi sambil gue masak buat gue bertiga. Ini perasaan gue tuh kayaknya anehnya begini nih. Pas gue masuk ke dalam tenda, hawanya tuh panas. Iya. Akhirnya gue buka dong sleting tenda itu biar nggak panas banget. Itu tetap panas. Akhirnya gue bilang, bro, apaan? Lu ngerasain gak sih hawa di dalam tenda? Kata. Udah jangan cerita, kata Saprol kayak gitu. Ya udah jangan cerita, tidur aja katanya. Ya gue sih nggak bisa tidur, bro. Ya udah nggak usah tidur, begadang. Akhirnya ya udah gue bakar api unggun dah. Temen gue tuh tidur, capean mungkin dia. Udah selang jam 1 jam 1 gue mau masuk tenda, gue nutup tenda, temen gue di dalam teriak ngap-ngapan gitu. Ya gue sempet kaget kan, gue kata, dek apa dek, gue kata, nyebut dia Allahu Akbar, nyebut kayak begitu. Gue ngeliat bayangan hitam maranin gue, dibilang gitu sama Tegle. Akhirnya kan gue kaget tuh, serentak kaget nih pada. Astagfirullahaladzim, yaudah lu gak usah tidur, gue kata. Akhirnya gue ngobrol bertiga, mungkin karena lelap ya, ngantuk juga. Gue duduk itu di dalam tenda, bukannya tidur, duduk karena kecapean. Akhirnya gue tidur, duduk kayak begitu. Akhirnya kan hujan rintik-rintik kayak gitu kan, jam 5-an udah tuh kayaknya gue kayak capek banget ya. Akhirnya gue keluar, wah hujan gerimis. Akhirnya gue nyeduh kopi kan, temen gue 2 udah tidur karena kecapean kan. Cuman posisi tidurnya itu pada duduk karena mungkin ketakutan gara-gara Tegle teriak tadi ya, nggak berani tidur ya. Akhirnya gue tepok deh, bro bangun. Mungkin karena muka dia udah lelah banget gitu. Ngopi dulu. Akhirnya ngopi dah tuh. Pas udah ngopi, lu mau naik jam berapa?
enaknya jam berapa ya, gue masih ngantuk nih katanya. Ya udah jangan paksain, jam 9 aja kita naik ya. Ya udah jam 9 katanya, jam 9. Akhirnya gue pas udah ngopi baru tuh gue tidur. Akhirnya gue tidur bangun jam 10 dah tuh. Wah kesiangan prol, ngepek tuh buru-buru. Ya udah gue ngeri nanti kesorean di sana di perjalanan. Ya udah akhirnya gue ngepek rapi-rapi. Ya udah habis ngepek rapi-rapi, biasa gue berdoa dah tuh biar dikasih keselamatan kan. Udah sampai udah rapi semuanya, peralatan gue juga udah nggak ada yang ketinggal. Gue naik pelan-pelan, pas sampai atas gue lewat jalur kali. Pas sampai lewat jalur kali tangan temen gue jatuh nih, si Saprol jatuh. Wah lu ngapa Prol? Enggak ngapa-ngapa. Si sambil megang pinggangnya ya, pinggang lu sakit gak? Enggak. Akhirnya duduk, ya udah istirahat dulu. Gue istirahat dulu Gle. Ya akhirnya istirahat tuh. Saprol tuh natap ke seberang ini, pohon gerak sendiri nih, yang lain gak gerak, pohon gerak sendiri. Dia ngeliatin nih, lu ngapa Prol? Tuh lihat deh. Astagfirullah, udah. Semuanya ngeliat. Temen gua tuh enggak. Dia karena istirahat, capean mungkin ya, bawa tas sama air gitu. Akhirnya ya udah jalan lagi. Enggak, lu ngapa enggak? Lu masih sakit gak? Gua kata, enggak udah. Jangan paksain, istirahatnya dulu. Gua kata, enggak udah. Ya udah akhirnya gua jalan tuh. Jalan lewat semak, lewat lumpur biasa tuh. Pas udah lewat lumpur, sampai di atas di alun-alun, mentok. Pas mau ke Kawaratu mentok. Nah, di situ yang anehnya tuh jalur yang pas mentok itu, yang deket kali, itu nggak ada jalur buat Kawaratu, ketutup semua sama alang-alang. Gue bingung kan bertiga. Akhirnya gue, wah ini kayaknya jalurnya yang sebelah kiri deh, kata Sapro. Iya bro, cuman nggak ada jalur ini katanya. Nah pas gue yaudah istirahat dulu deh, gue kata. Akhirnya gue di pinggir kali istirahat sambil ngerokok. Ada segerombolan orang Depok nih, 5 orang lewat. Pas dia papasan sama gue, bro, nanya, bang ini jalur Kawaratu mana ya? Nah ya pas dia nanya, nah temen yang di belakang ini nyaut, itu tuh sebelah kanan gitu. Oh ya udah, mungkin dia tahu kan sebelah kanan. Akhirnya gue nyebrang kali, gue naik ke atas. Itu jalur air itu, gue naik ke atas. Pas sampai di atas, gue ketemu alun-alun. Pas ketemu alun-alun, lah, gue sempet kaget sama Sabro. Bro, ini kayaknya bukan deh. Iya sih, kayaknya bukan. Nih anak Depok masih di bawah nih, karena gue bertiga, karena dia berlima. Berarti pas pas dibilang jalurnya ke kanan, abang naik duluan gitu? Gue naik duluan, anak Depok di belakang, 5 orang tuh. Pas gue udah di alun-alun, ya udah kata Saprol, gue ngecek dulu deh, ini bener jalur apa enggak. Akhirnya gue sama Tegle di alun-alun nungguin Saprol. Saprol ngecek ke atas, hampir setengah jam dia ngecek. Dia turun lagi, wih parah ini, bukan jalurnya ini, gue nemuin lumpur mulu. Itu nggak taunya jalur yang mau ke Salak gitu. Itu udah banyak dupa-dupa, kata Saprol. Kata ini nggak beres nih. Ya udah tuh, akhirnya kita turun lagi dah Prol, katanya. Iya turun lagi. Pas gue turun, anak Depok naik. Jadi pas ranger anak Depok tuh udah, emang dia kan berangkat 10 orang, yang 5 orang ini udah sampai. Naik nyari-nyariin yang 5 orang ini nih. Pas ketemu, abis dia omel-omelin. Gue kata, weh lu kemana aja, lu goblok lu. Gue kata, sini, gue kata jalurnya sini. Gue kata, lu jangan so tau, bilang gitu. Gue nggak tahu di situ ada jalur. Iya udah turun. Akhirnya gue turun kan, yang anak Depok 5 turun, gue ikut turun kan, ngikutin dia. Pas sampai di persimpangan yang tadi gue duduk, itu jalur ada di sebelah kiri. Itu jalur kebuka itu sebelah kiri. Aprol langsung bilang, nih jalurnya. Tadi nggak ada Pro, udah nggak usah dibahas ya. Ya udah. Akhirnya kan gue masuk dah tuh. Masuk ikutin porter ya anak ranger, Depok tuh, yang anak Depok itu. Pas gue masuk, temu alun-alun. Nah ini bener alun-alunnya. Akhirnya kan anak Depok ngecamp di atas tuh. Nah, si Sapro bilang kita ngecamp di bawah aja, deket Kawaratu, deket kawahnya deh tuh. Akhirnya gue turun anak Depok. Pas udah diriin tenda,
Akhirnya gue turun ke bawah. Nah, sempet si Saprol ngeliat di bawah pohon gede, kering cuman kayaknya di situ enak tuh tempatnya tuh. Ya, iseng banget gue Prol sama pohonnya. Gua ngapa-ngapa gue. Ya udah akhirnya gue diriin tenda di pohon gede. Itu sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore akhirnya gue diriin tenda rapi-rapi, nyiapin makan daripada. Terus temen gue yang satu juga kecapean, yaudah lu mandi aja dulu biar seger, biar ntar malam kagak dingin. Akhirnya pas dia mandi, lu mandi jangan di situ, mandi di atas, kata kalau situ masih bau belerang. Ya akhirnya dianterin sama Saprol ke atas, gue masak. Pas dia balik akhirnya gue makan deh tuh, udah agak sorean, agak mendung nih, gerimis gitu. Akhirnya gue masuk ke dalam istirahat dah tuh. Gue tidur bertiga-tiga. Pas tidur gue bangun jam 10 udah agak terang kayaknya. Ya udah akhirnya gue keluar gue bangunin, Prol, apa kita nabun yuk. Ayo akhirnya nabun. Temen gue yang satu masih tidur, gue berdua. Gue lagi pas enak nabun, pas gue lagi bakar itu udah jadi bara ya. Itu berdua gue pas jadi bara, gue ngerokok sambil ngopi. Gue ngeliatin bara nih, ini bara yang lagi kumpul gitu itu diri angkat jatuh dek. Gue ngeliat tuh aneh banget ya, nggak taunya si temen gue nih Saprol ngeliat juga. Prol, iya gue ngeliat, kata Saprol. Merinding. Akhirnya kan pas sudah kayak gitu, yaudah kita tidur aja ya. Ya udah tidur. Akhirnya gue matiin, udah tidur dalam. Perasaan gue bener-bener memang kagak enak ya. Gue masih kebayang tuh pohon gede. Akhirnya gue kagak bisa tidur, bener-bener gak tenang gue ngerinya tuh pas lagi ada angin, pohon nimpah tenda gue kepikiran itu gue, Prol, pindah tenda aja ya, nanggung besok aja deh, gue iseng nih, gue kata. Ya udah nggak apa-apa, gue nggak bisa tidur. Ya Saprol tidur, gue tidur. Pas jam kayaknya subuh, pas subuh, akhirnya pas gue keluar, si Saprol udah keluar duluan nih ke kawah biasa moto-moto. Pas Saprol lagi di kawah, dia nengok ke belakang tenda, dia bengong kan. Pas bengong gitu, gue parin, "Oi, lu ngapa, Prol?" Katanya. Tuh, pas gue nengok, astagfirullahaladzim, tuh nggak ada pohon. Pohon gedenya nggak ada. Gue kaget, gue merinding. Udah akhirnya tegle yang di dalam gue bangun, bangun pindah tenda gue. Oh iya, akhirnya kan udah tuh gue rapi-rapi cepet, Prol, udah cepetan Prol. Iya, pindah tenda. Akhirnya pas gue pindah tenda, wah bener gak nyaman kan, Prol. Akhirnya pas gue itu, ya udah kita deket anak Depok aja yang di alun-alun di atas. Akhirnya gue pindah naik ke atas. Gue diriin tenda di atas jam 12-an. Udah tuh pas jam 12 malam gitu, biasa nyari kayu bakar deh buat ntar malam persiapan. Akhirnya gue biasa bersapa sama anak Depok, ngobrol. Jadi lu 2 hari di situ ya, Bang? Iya, 3 hari 2 malam gue nggak bilang. Iya, itu udah gue ngobrol, udah akhirnya anak Depok main ke tenda gue, ngobrol lagi ini masalah pendakian gitulah, masalah cerita-cerita gitu juga. Ya udah pas udah jelang sore, udah tuh akhirnya gue makan, tidur gue karena kecapean kan, gara-gara semalam gak bisa tidur. Gue tidur, kejadian jam 11 tegle sakit nih perut nih. Kenapa lu? Pengen pup. Ya udah pup di belakang aja, nih bawa air. Dia karena nggak terbiasa ya, kata, anterin gue dong, itu di belakang tenda deket. Ya udah akhirnya kan buka tenda, bawa air, dia ke belakang. Nah gue sama Saprol lagi ngobrol, gue ajak ngobrol, gue bangunin, Prol, iya gue capek banget ya, iya nyeduh kopi deh.
Akhirnya gue keluar nyeduh kopi, nggak tahu ya Tegle yang dari semak-semak belakang tenda langsung lari nih. Allahu Akbar, langsung jemput gitu. Lu ngapa deh? Ada pocong gede banget. Langsung kan, gue langsung, ini gue pada merinding, semuanya pada merinding. Udah, jangan teriak-teriak, kata Saprol gitu. Udah, jangan teriak-teriak, udah. Ya udah, akhirnya kan, gue masuk ke dalam tenda, gue tutup semua itu tenda. Si Tegle mukanya pucat, abis ngeliat gitu pucat. Gue mau balik, ya nggak sekarang juga dong balik, kata. Besoknya pagi kita balik. Ya udah, akhirnya kan kagak ada yang bisa tidur tuh, pada diem aja. Udah merinding tuh, hawa di dalam tenda bukannya dingin, panas, hawa panas itu. Ini kita kenapa sih ya? Oh, diliatin mulu ya. Ya udah, gue bisa ceritain, kata Saprol. Udah, diem, gue diem. Akhirnya gue karena kecapean ya, gue tidur duduk lagi. Akhirnya gue buka tenda yang di depan. Pas gue buka tenda depan, ada apa sih namanya, anak ngecamp 5 orang di jalan. Kelihatan sih emang jaraknya hampir 50 meter. Wih, alhamdulillah nih rame, gue bilang gitu. Pas dia itu keadaan gerimis ya. Akhirnya gue bangunin Proplor, ada yang datang lagi tuh, kata Saprol. Ih, berani juga dia naik malam. Gue biasa kali. Udah tuh gue ngobrol-ngobrol. Tapi anak Depok masih ada di situ? Masih ada di samping gue, anak Depok. Udah itu dia diriin tenda, sempet diriin tenda dia. 2 tenda, dia 5 orang, gue liat tuh 5 orang diriin tenda. Ngeliatin keadaan dia tuh kayak nggak ada lampu, cuman bakar kayu doang. Gue ngeliat sih selintas, ngeliat gitu. Ini kayak bayang kayak gitu ya, karena jaraknya mungkin jauh ya, 50 meter. Akhirnya kan gue masuk ke dalam, udah rame ini, udah gak enakan, gue tidur kan. Pas gue tidur, bangun gue jam 7 pagi ya. Tegle bangun, yuk balik yuk. Iya balik, ntar dulu, maksudnya makan dulu, siapin amunisi, baru kita turun gitu. Oh iya dah, iya. Akhirnya pas gue buka tenda, gue lihat di depan gue yang tenda yang malam itu udah nggak ada. Akhirnya pas sudah itu, yaudah rapi-rapi. Gue pikir kan yang di depan gue ini tenda ini mungkin dia turun ke bawah deket kawah ya udah. Akhirnya pas gue udah pack rapi kan, akhirnya gue pamitan sama anak Depok karena gue pengen balik duluan. Pas gue lagi sapa anak Depok, bang, gue balik duluan ya bang, ya buru-buru amat ya. Iya nih, itu yang tenda situ udah balik ya bang. Gue bilang, tenda yang mana ya? Yang semalam datang bang. Nggak ada bang, perasaan tenda kita berdua doang. Udah, akhirnya Saprol pas dia ngomong kayak gitu, udah yuk balik, cabut. Bener, perasaan gue udah merinding semuanya. Wah, udah nggak beres nih. Gue turun ke bawah. Pas gue turun, papasan sama anak-anak sekolahan. Mungkin lagi ada kayak pramuka gitu kan. Pas gue turun ke bawah, papasan itu sempat ngomong, bang, di atas ada tukang bakso ya? Ada, tukang somai juga ada, sempet bilang kayak gitu. Gue sempet ketawa ya kan. Nah si Tegle ini belakang gue itu udah lemes banget, mukanya pucat banget. Akhirnya gue marah, Gel, lu ngapa? Katanya, capek banget. Akhirnya gue gemblok, Keril, Saprol bawa 2, depan 1, belakang 1. Akhirnya gue gemblok. Gak enak gue ngerepotin lo gitu, karena dia kurus. Udah cepetan. Akhirnya gue gemblok tuh yang sampai bawah. Pas sampai bawah karena gue kelelahan juga, Gel, lu bisa jalan nggak? Gue udah pegel banget nih, bisa. Ya udah tuh, akhirnya gue jalan ke bawah. Pas jalan ke bawah, Tegle sempet kaget lagi nih, bengong kayak gitu. Gel, gue mikirnya nih, waduh, nih anak kemasukan ya. Mukanya kayak pucet kayak gitu, muka pucet gitu. Ya udah, akhirnya kan gue istirahat dulu tuh di deket kali. Gue istirahat dulu, sampai gue minum air kali kan. Udah, akhirnya kan pas udah gitu, Tegle masih begitu aja, Prol, nih gimana Prol? Ya udah, kita istirahat dulu di sini. Pas lagi istirahat, Tegle teriak lagi. Teriak langsung, wow, oh kayak gitu.
kayak ada yang nyamperin gitu, kakek-kakek nyamperin dia sambil melotot. Wah, akhirnya glek gitu. Gua bener-bener udah kacau gitu, bener. Itu pulang turun ke bawah bener-bener kacau. Wah, parah ini bro, parah ini gua tuh. Yaudah, akhirnya pas gua bacain Yasin, wirid, agak tenangan teh Glek. Pas agak tenang, gimana Glek? Udah gua gak enakan. Udah lanjut lagi, pelan, gue jalan pelan gitu. Itu pas nyampe pos di bawah, pas udah sampai pos bawah, TG masih lemes aja. Akhirnya gue bawa ke pos, akhirnya diobatin tuh sama penjaga pos. Kenapa ini? Ini kecapean pak, nggak taunya di bawah itu udah rame, di bawah rame. Gue nggak tahu ya kejadian apa tuh di bawah rame. Akhirnya kan pas Tegle istirahat dulu, udah istirahat si Tegle, gue balik deh, balik dari pos itu gue nyewa angkot. Gue langsung nyewa angkot, gue nggak ke Parung Kuda lagi, langsung ke Bogor. Akhirnya gue naik ke Bogor. Pas sampai Bogor, gue sambung lagi dari Bogor stasiun Tanjung Barat. Dari stasiun Tanjung Barat, Tegle mulai seger tuh, mulai agak enakan. Udah pas sampai rumah, gue istirahat di rumah Saprol. Udah beres-beres tuh semua, keril taruh di rumah Saprol, istirahat. Kejadiannya pas malam itu ada berita kejadian anak sekolah meninggal di Kawaratu. Itu kejadiannya. Gue Jadi langsung merinding. iya, jadi ceritanya itu yang gue alamin, gue ngeliat sama gue Saprol. Yang gue lihat itu paprasan, pas gue turun dia naik, yang anak-anak 5 orang itu anak sekolah. Itu 5-5-nya meninggal? Iya. Hah? Itu 5-5-nya. 5-5-nya meninggal? Iya. Oke bang, gila cerita lu bikin gue merinding parah sih sampai sekarang. Cuma di balik cerita itu gue masih banyak hal yang pengen gue tanya ini. Itu dari yang mulai si siapa? Satu lagi Tegle teriak itu ada cerita sama lu gak sih? Kenapa dia gitu? Dia pas teriak itu yang sempat di rumah dia alamin ya. Emang dia pertama lihat bayangan hitam gede. Pas lagi nengok gitu, mungkin karena dia pup nggak numpang-numpang, langsung ditongolin putih gede, jerit dia, ya kan, jerit langsung ke tenda langsung. Yang di bawah juga dia sempet teriak kan? Nah di bawah dia pas lagi teriak itu, dia disamperin kayak kakek-kakek melotot gitu, samper. Dia pengen dideketin sama dia, sama si Tegle. Makanya dia nggak apa-apa, Allahu Akbar, pengen nyebut kayak begitu susah banget, itu keburu deket mukanya. Makanya pas dari situ tuh dia cerita semuanya. Berarti dihitung-hitung 3 kali ya si Tegle kena ya dia? 3 kali, hampir 3 kali. Pas di atas 2, di bawah 1. Di bawah juga sempet sama kakek-kakek samperin juga. Kalau yang di pohon itu Nah itu yang bikin gue penasaran banget. Itu bener-bener gue lihat itu pohon kering, sama temen gue Saprol. Itu ada pohon kering emang di bawah tenda gue, emang dia yang nunjuk, ya udah di situ aja. Ya udah, ya gue sih sempet mikir, gue takut aja itu pohon kering nimpa tenda gue. Mungkin karena pohon tuh gede, kata Saprol nggak aman kok. Ya udah, akhirnya pas pagi-pagi Saprol ngeliat nggak ada kan pohonnya. Gue juga pas nengok, gue langsung nyebut astagfirullahaladzim. Ya udah, gue gagas langsung. Tapi lu sempat konfirmasi gak sih bang ke siapa-siapa gitu selain maksudnya tim lu yang bertiga itu, kayak lu ngeliat pohon di situ gak sih gitu? Enggak, gue setiap gue naik gunung, apa yang gue alamin itu, kejadian-kejadian aneh itu yang gue alamin, gue pasti pas sudah sampai rumah baru gue ceritain semuanya. Nggak sempet nanya untuk sama penjaga sana juga nggak? Enggak, gue nggak pernah nanya itu. Iya. Bang, satu lagi nih gue mau nanya, waktu pas lu ketemu papasan tuh, terus kan lu
perjalanan turun itu lu nggak ngelihat anak kecil itu turun untuk dievakuasi, atau pas turunnya lu juga nggak ngelihat dia evakuasi? Itu pas lagi naik, Oh. pas gua turun dia naik. Itu segerombolan anak sekolahan. Segerombolan anak sekolahan. Dia sempet, gue sempet ngobrol, sempet nanya, bang, di atas ada tukang bakso ya? Ada, tukang somai juga ada. Gue bilang gitu sama dia. Akhirnya gue turun, dia naik. Itu pas gue turun ke bawah, itu emang udah rame, ada rame. Cuman karena temen gue kan lagi muka pucat gitu, gue ke temen gue nggak sempet nanya. Oh, berarti mungkin pas dia kan harusnya berarti ngelewatin lu dong harusnya. Iya, ketika dia dievakuasi itu bocah 5 itu lu nggak papasan sama sekali pas saat Enggak. evakuasi? Enggak. Oh, mungkin karena lu lagi ngecamp kali ya, lagi sibuk ngecamp sama si apa nemenin si Tega gitu Tegle. ya. Oh, makanya lu nggak ngeliat Iya, pas gua ngeliat itu pas di berita. di berita Itu masuk berita. pas Pas mau di- pulang juga nggak Enggak. ketemu. Itu pas di berita. Kaget, gue sempat kaget. Sama Tegle. Tegle pas balik langsung ke rumah Saprol. Prol, apa? Lu nonton berita gak? Berita apa? Itu yang anak sekolahan mati 5 orang gitu. Iya, gitu. Gue nonton, gue. Iya, itu pas kita turun, gak taunya udah kejadian. Gue sempet mikir, waduh gila gue tadi. Wah, Ini yang gue lihat yang udah meninggal. jangan-jangan Ini yang gue lihat nih. Soalnya pas gue turun tuh selang sehari gue pas nonton berita itu udah anak sekolah yang gue lihat emang itu dia. Oh, I see. Maksudnya berarti jangan-jangan yang pas papasan itu emang dia udah meninggal. Iya, mungkin itu. Gila tuh, coba dipikirin lagi tuh ceritain. Oke, gue masih merinding sampai sekarang. Cuma terakhir nih bang, lu mau bagi apa nih dari pengalaman lu yang lu udah alamin itu? Lu mau bagi pelajaran apa nih buat teman-teman saat pendakian, terutama ke Kawaratu? Buat gue ya, buat anak-anak pendaki, kalau emangnya jiwa pendaki, kalau emangnya lu mau naik gunung, tolong jangan dipaksa. Satu. Yang kedua, buat pendaki juga, buat mental fisik lo. Terus kalau temen lo lagi sakit atau kenapa-napa di gunung, jangan pernah lo tinggalin. Lo tetap temenin dia sampai lo turun, sampai pulang. Itu yang dibilang namanya pendaki. Ya, itu aja, makasih. Wah, gila, mantep banget bang. Makasih banyak nih ya bang buat ceritanya. Oke, itu tadi ceritanya Bang Hendro di Kawaratu. Buat teman-teman, sekali lagi gue mau ngingetin, cerita yang dibawain Bang Hendro malam ini bukan buat nakut-nakutin kalian, tapi untuk diambil sisi positifnya. Jadilah smart netizen. Dan gue juga mau ngingetin buat teman-teman yang punya cerita pendakian horor atau cerita urban legend lainnya, boleh banget DM Selatan Jakarta, atau linknya ada di bawah ini ya, email Selatan Jakarta. Gue Inji undur diri. Bang Hendro, terima kasih banyak. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.